Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan berkat rahmat, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai sekarang, sampai saat ini kita masih diizinkan, masih dimudahkan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang luar biasa, yaitu puasa Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di 10 hari kedua bulan Ramadan, yang mana biasanya kaum muslimin di 10 hari kedua bulan Ramadan mereka memperingati suatu peristiwa yang sangat penting, yang tidak lain adalah turunnya Al-Quran. Walaupun di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kapan Al-Quran diturunkan. Intinya Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Adapun masalah tanggal, Indonesia biasa memperingati nuzulul Quran tanggal 17, ada yang di tanggal 21 di negara-negara yang lain, ada tanggal 23 dan sebagainya. Itu adalah perbedaan di antara para ulama. Yang kita akan bicarakan di sini adalah bagaimana kita menyikapi nuzulul Quran. Dan sepenting apakah nuzulul Quran pada diri kita, pada diri keluarga kita. Para kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Adapun turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi secara berangsur-angsur, secara bertahap selama 23 tahun. Di sini kita tidak panjang lebar membicarakan nuzulul Quran itu sendiri, tapi kita ingin bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita itu merasa bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran, yang mana Allah turunkan Al-Quran itu di bulan yang mulia, dan sekarang kita telah berada di bulan mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana Allah telah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut adalah bulan di mana Allah turunkan yang namanya Al-Quran di bulan tersebut. Tanyakan pada diri kita, Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Sudahkah Al-Quran itu benar-benar turun sampai ke hati kita, sehingga kita mudah untuk mengamalkan Al-Quran, mudah untuk mengimani isi-isi kandungan daripada Al-Quran? Sudahkah Al-Quran itu turun di rumah kita, sehingga rumah kita itu adalah rumah Al-Quran, keluarga kita adalah keluarga Al-Quran, keluarga kita adalah keluarga ahlul Quran? Sudahkah Al-Quran itu ada di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang Qurani, kampung kita adalah kampung yang Qurani? Sudahkah itu semuanya ada di daerah kita, ada di rumah kita, ada di rumah tangga kita, ada dalam keluarga kita? Tanyakan itu semuanya pada diri kita. Penting, kita memang sangat mulia kita ini peringati nuzulul Quran, tapi lebih mulia lagi ketika kita berusaha untuk menghadirkan Al-Quran pada hati kita, menghadirkan Al-Quran pada keluarga kita, menghadirkan Al-Quran pada rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang Qurani. Dan semua apa yang kita lakukan juga kita jadikan Al-Quran itu sebagai pemandu kita. Jadi kita nggak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, baik secara makna maupun secara tersurat atau tersirat hukum yang ada pada Al-Quran. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi indah ketika seorang muslim memahami daripada pentingnya menghadirkan Al-Quran pada keluarga, menghadirkan Al-Quran pada sebuah rumah tangga. Maka itu nanti akan menjadikan keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena Al-Quran yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Maka dari itu saya mengajak diri saya pribadi dan Anda semuanya, ayo mari kita
mulai sekarang Ramadan ini kita jadikan sebagai apa? Masa latihan untuk kita, latihan untuk lebih perhatian lagi dengan Al-Quran, latihan untuk menjadi orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran, perhatian dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, perhatian dengan membaca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan atau sebelum ini kita ini orang-orang yang jarang baca Al-Quran, ayolah pada Ramadan kali ini mari kita perbanyak untuk baca Al-Quran, kita perbanyak untuk baca Al-Quran, yang mana di dalam baca Al-Quran itu terdapat keutamaan yang luar biasa. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Masya Allah. Di riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Ayo, bulan Ramadan kita jadikan bulan Quran yang sesungguhnya. Hadirkan Al-Qur'an pada rumah tangga kita. Yang belum bisa baca Al-Qur'an, mari kita belajar. Maka Anda akan bisa menjadi orang yang paling utama. Yang sudah bisa baca Al-Qur'an, ajarkan Al-Qur'an. Minimal kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tidak bisa baca Al-Qur'an. Jangan sampai keluarga kita ada satu orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pemandu kita, pemimpin kita, yang akan mengarahkan kita kepada jalan menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kasih kemudahan kita dan keluarga kita untuk senantiasa perhatian dengan Al-Quran, sehingga kita ini mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Jangan lupa doa yang sering dibaca oleh anak-anak kita, doa yang anak-anak kita yang masih kecil mereka sudah hafal doa itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa itu kita hafal. Doa itu dihafal oleh anak-anak kita. Anak-anak kita yang usia PAUD, TK hafal semuanya. Tapi pernahkah kita merenungkan doa yang luar biasa itu? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an bisa merahmati kita kalau kita ini waktu kita 24 jam habis, kita tidak pernah membuka Al-Qur'an. 24 jam habis, kita tidak pernah membaca Al-Qur'an. Bahkan di rumah kita ada Al-Qur'an, tidak pernah kita baca. Bagaimana Al-Qur'an bisa merahmati kita? Bagaimana Allah merahmati kita dengan sebab Al-Quran? Kalau Al-Quran itu belum kita hadirkan pada keluarga kita, maka dari itu, bahkan di dalam doa tadi itu, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, dan berikan kami anugerah berupa apa? Hidayah dan taufik untuk bisa kami membaca Al-Quran siang, malam, kami bisa menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran. Maka dari itu, mumpung masih di bulan Ramadan, kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang bisa memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya Al-Quran, akan pentingnya menghadirkan Al-Quran, akan pentingnya membaca Al-Quran, akan pentingnya belajar Al-Quran, dan akan pentingnya mengajarkan Al-Quran. Sehingga insya Allah kita akan lebih mudah di luar Ramadan untuk menghidupkan yang namanya Al-Quran, untuk senantiasa baca Al-Quran, dan insya Allah kehidupan kita akan semakin diperbaiki oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, azal salah khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga sedikit apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi, keluarga saya, dan khususnya untuk pian-pian semuanya, pemirsa Tabalong TV dimanapun Anda berada. Semoga ini merupakan sebab Allah akan beri kita kemudahan untuk membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, dan semoga keluarga kita menjadi min ahlil Quran, menjadi keluarga yang ahli Al-Quran. Anak-anak kita Allah jadikan menjadi anak-anak yang mereka paham dan hafal Al-Quran, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang mendapat syafaat dari Al-Quran
dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Qur'an, dan semoga kita mendapat syafaat dari sahibul Qur'an yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.